dari kelelahan mengejar ekspektasi ambisi. Aksi yang karena indahnya mampu membuat Yahweh jatuh cinta selamanya pada bangsa pilihannya. Ada kisah sangat viral yang menceritakan betapa dahsyat dan hebat petikan kecapi Daud dalam kitab 1 Samuel bab 16 ayat 14 sampai 23. Kisah Daud di istana Saul. Dikisahkan Daud mengembalikan kewibawaan seorang raja Saul dengan permainan kecapinya. Karena kecaman Yesaya bin Amos, mereka berjuang dalam perkabungan dan berubah. Mereka memikat Yahweh dengan petikan kecapi dan doa pengharapan. This is the power of kecapi speaking. Ini kedahsyatan petikan kecapi. Wow, amazing. Karena kita berkhotbah di kompleks pendidikan, maka harus ada bahasa Inggris sedikit. Hari ini kita mendengar Injil tentang pulangnya 70 murid dengan begitu luar biasa gegap gempita, sangat bangga dan berbahagia mengusir setan. Para imam juga punya kebanggaan itu. Kalau sudah usir setan sedikit, bangganya bukan main. Sebelumnya, tetapi ia pun larut dalam sukacita karena mendengar 70 orang utusannya, para muridnya, kembali dan bermegah. Namun mereka bermegah dalam popularitas dan kapabilitas mereka yang untuk mampu mengusir setan. Rupanya kebanggaan mereka atas diri telah menimbulkan sedikit keangkuhan Rasul. Mereka merasa seolah-olah paling berhasil dan melupakan karya roh yang paling kuat di belakangnya. Namun Yesus mengingatkan mereka untuk tidak larut dalam euforia kemenangan. Bersukacitalah bukan karena kamu mampu mengusir setan, tetapi karena namamu ada terdaftar di surga. Romo Roy, saudara-saudari, izinkanlah saya bernostalgia dan mereview 16 tahun silam saat perjumpaan sederhana terjadi di ruangan kelas 7 SMP Seminari Mataloko. Saya adalah seorang guru mata pelajaran geografi. Terlibat perkenalan yang ala kadar dengan beberapa murid di ruangan kelas saat itu. Duduk di bangku kedua, siswa dengan wajah sedikit pemalu. Duduk tenang dengan mata yang sesekali menyerigai. Satu persatu, para sahabat yang memperkenalkan diri, dan saat tepat jatahnya, ia berdiri, tersenyum, dan sambil menggaruk kepala, dia berbicara. Nama saya Clemens Raimundus Nenonage. Sapaan Roy, samaran Boker. Boawai keren. Serentak kelas penuh dengan dimana kasih dan persaudaraan dituangkan mulai dari tanaman sampai di dapur. Kasih dan perhatian dituangkan melalui cinta akan alam sampai dengan cinta karena cinta. Di ujung semester, nilainya kian menanjak, rankingnya selalu teratas. Boker cerdas. Dia kutu buku, pembaca yang haus, suka larut dalam diskusi, dan tetap tenang dalam memberi sanggahan. Hampir tak ada kenakalan yang dibuat secara sengaja kala itu. 2 tahun top berlalu, dan kami pun berpisah. Hampir jarang bertemu anak itu. Namun nama Roy Nenonage sering bertengger di kolom opini koran lokal sampai nasional. Dan baru kutemui lagi dia di saat dia frater.
dia berubah. Style musisiannya lebih menyolok. Suka memainkan gitar. 6 dawai yang menemaninya menjejaki langkah misi menuju imamat. Kalau kita pegang undangan ini, maka di belakang ini Romo Roy berdiri dengan gitar. Apakah dia kesatria bergitar? Saat praktek top, rekreasi para imam kami di Kefikepan Ende menjadi berkelas. Saat mendengar ia bermain gitar, ada satu keunikannya. Romo Roy suka bermain gitar di hadapan Romo Yosliwu saat itu. Dan saya terbayang bacaan yang viral tadi, bagaimana Daud menenangkan roh jahat dalam diri Saul. Minta maaf. Romo Roy adalah analis bola sepak pengunjung yang tidak pernah beli buku, tetapi bersetia berjam-jam untuk baca buku di toko Gramedia itu. Walaupun ia tidak ada skill yang mumpuni dalam bermain bola, selain berlari-lari kecil sambil mengangkat sedikit bahu, dengan gocekan bola yang tidak terlalu luar biasa. Tetapi hebatnya dia, beliau menjadi asisten pelatih Awas FC, sebuah klub bola kaki lokalan. Awas, anak Wolotopo asli. Beberapa mantan Pastor Proki ada di sini. Romo Sipriwona ada, Romo Stephen juga ada. Dan ketika Awas Wolotopo mulai merekrut pemain dari Boawai dan Mataloko, namanya berubah menjadi anak Wolotopo dan sekitarnya. Dia memang punya kelebihan. Saat berlibur, katanya, petikan dawe gitarnya di pastoran, mengulangi lagi yang tadi, menjinakkan Pastor Proki yang buas. Saya petik kalimat ini, Pastor Proki buas, berdasarkan hasil temuan Muspas 5 di Mataloko. Dan itulah, menjadi imam sambil mengakrabi minat bermain gitar adalah sebuah metode untuk membangun sukacita Injili. Seorang imam dipanggil dalam keseluruhan kapasitas dan kapabilitasnya. Oleh karena kesanggupannya itulah, bakat atau talenta yang melekat dalam diri bisa menjadi pemicu yang menggairahkan diri pribadi menjawab panggilan Tuhan. Romo Roy, engkau berbakat, engkau gitaris, engkau bisa memainkan dunia ini dalam petikan yang luar biasa. Tapi ingatlah, sairmu hanya satu, kata-kata Kristus yang harus menghidupkan dunia ini. Setiap petikanmu harus menggairahkan agar roh-roh yang tidur dalam diri orang-orang yang sepi bangkit menari demi gereja. Jadilah imam yang terus menghidupkan talenta, karena memang ada satu krisis besar. Ketika menjadi imam, kreativitas para imam yang masa fraternya dulu begitu luar biasa menjadi hilang. Dan saya akui, saya penikmat teater, selama jadi Pastor Proki di Marole tidak pernah buat pentasan teater karena kesibukannya. Romo Paulus Bongu, dia sudah menjadi stand up komedi sebelum acara itu diputar di televisi. Komedian yang handal. Dan itu luar biasa. Hidupkanlah bakat dan minat sebagai bentuk pelayanan yang menggairahkan. Adalah sebuah rahmat besar, Romo Roy dan teman-teman. Kita ini menuai imam pada bulan yang luar biasa. Bulan misi luar biasa yang ditetapkan Paus di bawah tema dibaptis dan diutus menginjili dunia.
Amat berbahagia kalian ditabiskan pada saat gereja hendak merayakan 100 tahun sebuah ensiklip luar biasa, Maximum Illud, yang artinya hal-hal penting pewartaan misi, yang puncaknya pada November nanti. Dan Paus menyerukan, siapa saja yang sudah dibaptis, dalam dirinya roh misi menggerakkannya. Hendaknya misi menjadi bukti nyata pernyataan iman siapa saja yang sudah dibaptis. Saudara-saudari, memang para imam baru berbahagia. Kalian ditabiskan di sana di tengah situasi gereja di mana awam begitu hidup dan gereja partikular bermekaran di mana-mana. Di mana awam telah disanggupi dengan kemampuan-kemampuan pelayanan pastoral dan kita terbantu. Tetapi jangan sampai tugas ini kita hilangkan. Mengenai kehadiran, keterlibatan, dan roh yang ada pada diri kita harus tetap terbagi dalam semangat yang nyata. Romo Roy dan sahabat, kalian ditabiskan di tengah dunia yang semakin milenial. Di saat internet dan semua jaringan gadget menjadi teman setia sehingga menggeser tali kontas pada bulan Oktober. Paus Yohanes Paulus II mendefinisikan internet sebagai dasar dari semua perkembangan ilmu akhir-akhir ini. Internet itu punya sifat yang luar biasa, instan, sangat seketika, mendunia, terdesentralisir, interaktif, berkembang tanpa batas dalam hal isi dan jangkauan, fleksibel dan sangat adaptif. Internet itu egaliter, dalam arti siapa saja yang sudah pernah bergaul dengannya atau menyentuh alat itu dengan kemampuan yang teknik biasa, ia dapat hadir secara aktif di dalam dunia maya, menyampaikan pesannya, bahkan paksa untuk didengarkan. Internet memungkinkan orang menjadi anonim, bermain peran, dan hanyut dalam khayalan pada satu komunitas, sesuai dengan selera masing-masing pengguna. Itulah kenyataannya. Internet cocok baik untuk partisipasi aktif maupun penyerapan pasif di dunia yang berisi rangsangan-rangsangan yang bersifat egois dan mementingkan diri sendiri. Namun, internet juga digunakan untuk mendobrak keterasingan individu dan kelompok-kelompok yang menggunakannya. Di tengah dunia yang semakin maju, yang bahkan dalam lomba lari kita bayangkan kita sedang ketinggalan, kita terjun dan turut hanyut dalam dunia itu. Pada era revolusi industri 4.0 atau .0, kita semua terjebak dalam sebuah percepatan yang mencengangkan. Di manakah posisimu, wahai pemetik kecapi? Petiklah baik-baik bahwa setiap gelombang pada nada yang Anda mainkan adalah sentuhan kasih Tuhan yang dan membaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang bangkit dari antara mati, yang naik surga kanan Bapa Maha Kuasa, dan sudah tinggalkan negeri nanti. Aku percaya harus kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan penuh iman
untuk kemuliaan dan kebesaran nama Kristus, Anak Domba Allah, di dalam hidup harian kita. Bagi gereja kudus, semoga mereka menyadari panggilannya sebagai alat yang Engkau pakai untuk membagikan kasih kepada sesama yang menderita dan berani membangun keadilan dan perdamaian dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga sukacita surgawi boleh kami nikmati di dalam dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Imam baru Romo Roy Nenonage, semoga ia boleh menapaki hari-hari hidupnya sebagai pelayan Allah dengan penuh sukacita, karena yakin Engkau menyertai ziarah imamatnya sambil terus memetik baik-baik kehidupannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, kaum keluarga, para penjasa, dan seluruh panitia perayaan syukuran Imam Baru, semoga mereka diberkati dengan segala kelimpahan berkat surgawi dan duniawi, dan bagi yang sudah meninggal, Engkau anugerahi hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang bersatu dalam perayaan ini, semoga kami benar-benar bersatu dan bebas dalam Kristus, sehingga menjadi komunitas pelayanan dan pengabdian dalam semangat petik baik-baik sabda hidup kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga,
persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kasih Setia, terimalah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah putramu, Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah hambamu ini agar mampu melaksanakan segala tugas pelayanan dan pengabdian dalam semangat sabdamu yang kami petik baik-baik di sepanjang ziarah imamat hambamu ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara Kudus. Engkau mengangkat putramu yang tunggal menjadi Imam Agung untuk perjanjian yang baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga, Engkau menetapkan supaya imamatnya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab ia bukan saja menghiasi umat kepilihannya dengan martabat imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan, ia telah memilih juga segolongan orang untuk menjadi abdi-abdi di dalam pelayanan yang setelah diletakkan tangan atas mereka, atas nama Kristus, mereka itu harus memperbarui kurban untuk keselamatan umat manusia, serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putra-putrimu dengan cinta kasih. Mereka harus membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan ajaranmu, dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen. Bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, serta tetap berkanjang menyaksikan iman serta cintanya terhadap Dikau. Sebab itu, bersama semua ciptaanmu di